Shalom Christ-like people, dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, bab 15, dengan judul Gereja Dianiaya. Selamat menyimak dan merenungkan. Pada tanggal 19 Juli 64, terjadilah suatu kebakaran besar di kota Roma yang berkobar selama 6 hari. Kaisar Nero terkenal sebagai orang yang gila membangun gedung-gedung baru yang megah, dan kebakaran itu memberi kesempatan besar untuk melaksanakan keinginannya itu. Maka tidak heran bahwa rakyat mencurigai kaisar sebagai sumber malapetaka itu, dan mungkin kecurigaan itu benar. Demikian tercatat dalam buku Semakin Dibabat Semakin Merambat, riwayat penganiayaan yang diderita oleh umat Kristen sepanjang abad, karangan Vaughan Ira Collins, misionaris selama 17 tahun di Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI, di Sumatera Utara. Untuk menghilangkan kecurigaan rakyat bahwa kebakaran itu terjadi atas suruhannya, Nero dengan mudah menuding kambing hitam, yaitu orang-orang Kristen yang memang pada waktu itu dibenci oleh mayoritas penduduk Roma. Narasumber informasi ini adalah sejarawan Cornelius Tacitus yang hidup di sekitar tahun 55 sampai 120 yang tinggal di Roma. Tacitus bukan orang Kristen. Bahkan ia menilai agama Kristen sebagai pernicious superstition atau tahayul yang meracuni. Namun, ia kagum pada ketabahan orang Kristen dalam aniaya akibat tuduhan kebakaran itu. Catatan Tacitus itu dalam Annals, jilid ke-15, diungkap dalam buku Collins sebagai berikut. Mereka disiksa sampai mati dengan cara-cara sadis dan dipertontonkan kepada rakyat. Ada yang disarungkan ke dalam kulit hewan untuk diserang dan dimakan anjing pemburu. Ada yang disalibkan. Ada juga yang dilabur dengan ter untuk dibakar sebagai obor pada malam hari. Penghambatan terhadap gereja bukan hanya terjadi pada abad ke-1 itu, melainkan sepanjang zaman, termasuk juga zaman sekarang. Yang berbeda hanyalah bentuk hambatannya saja. Deretan panjang berbagai penganiayaan terhadap gereja disampaikan dalam buku Collins ini. Sekitar 30 kasus penganiayaan diceritakan, yang terbagi atas babak zaman purba, zaman pertengahan, dan zaman modern. Salah satu kasus dari zaman modern yang terdapat dalam buku Collins ini adalah laporan tentang pemerintah Tiongkok komunis yang melarang orang Kristen membeli, memiliki, dan membaca buku-buku renungan. Seorang korban di Suzhou melaporkan, sepanjang malam mereka memakai seluruh keterampilan dan pengalamannya untuk membongkar segala-galanya. Mereka baru selesai pada waktu fajar. Semua buku berbahasa Inggris dan semua buku berbahasa Tionghoa yang bersifat rohani mereka masukkan ke dalam kereta. Ketika matahari telah meninggi, mereka menyuruh saya berdiri di bawah teriknya. Yang paling dibenci oleh mereka adalah karangan saya yang berjudul Pandangan Kristen Mengenai Kehidupan, yang telah saya karang pada tahun sebelumnya. Di dalam karangan tersebut, saya telah membahas dan menguraikan isu-isu yang hangat, termasuk juga yang terbit di dalam karangan Ketua Partai Komunis Mao Zedong di bawah sorotan Alkitab. Apa yang menyebabkan gereja bisa atau tidak bisa bertahan ketika dianiaya? Banyak kasus menunjukkan bahwa yang paling ampuh menaklukkan gereja bukanlah ancaman dan larangan dari musuh-musuh gereja, melainkan justru orang Kristen itu sendiri.
yaitu ketika orang Kristen takut untuk membela diri terhadap ancaman dan larangan itu. Sebaliknya, yang justru membuat gereja bertumbuh akibat penganiayaan adalah rasa kagum orang luar melihat ketabahan dan keteguhan iman orang Kristen. Quintus Tertullianus, yang hidup sekitar tahun 120 hingga 220, adalah pengacara asal Tunisia yang tinggal di Roma dan yang beralih menjadi Kristen karena kagum melihat ketabahan orang Kristen di dalam penganiayaan. Setelah menjadi Kristen, Tertullianus menulis kepada Kaisar, "Makin sering kamu membabat kami, makin banyak kami merambat. Darah orang-orang Kristen adalah benih." Lihatlah apa yang terjadi beberapa bulan setelah kebangkitan Kristus. Musuh pertama gereja adalah para pemimpin agama Yahudi. Orang Kristen diancam dan dilarang menyiarkan berita tentang Kristus. Hal ini dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Perhatikan kalimat yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat ke-17. "Baiklah kita mengancam dan melarang mereka." Seandainya orang Kristen pada waktu itu takut atau berkompromi terhadap larangan itu, maka sekarang ini tidak ada satupun orang Kristen di dunia. Tetapi yang terjadi adalah perlawanan terhadap ancaman dan larangan itu. Berkatalah Petrus dan Yohanes kepada para pemimpin agama Yahudi, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan telah kami dengar." Dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19 dan ayat ke-20. Oleh sebab itu, Collins menyimpulkan, kemenangan kita tidaklah bergantung pada sikap atau tindakan orang-orang lain, tetapi hanya pada respons iman kita terhadap sikap dan tindakan itu. Dimanapun ada orang Kristen yang berani mempertaruhkan kekayaan, kedudukan, apalagi nyawanya demi Kristus, maka disitulah masih nyata, semakin dibabat, semakin merambat. Buku Collins ini menolong kita untuk mau belajar dari sejarah. Jika kita tidak mau belajar dari sejarah, maka kita akan menjadi korban pengulangan sejarah. Selamat merenungkannya. Salam.